Dan pers mengutuk Aleister sebagai manusia terkeji di dunia karena mengajarkan sekte setan di biara. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. And thanks banget kalian sudah mengklik video ini. So, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan dan keselamatan untuk orang-orang yang kalian cintai. Ngomong-ngomong, ini udah malam Jumat aja ya. Bener-bener waktu itu nggak kerasa banget. Dan lo tahu kan, kalau malam Jumat itu identik sekali dengan hal-hal yang menyeramkan sekaligus mencekam. Ya, seperti ritual pemujaan terhadap setan dan lain-lain. Kalau kita membahas orang yang memuja setan, pasti tidak akan jauh-jauh dari jubah hitam, ritual sesembahan, pengorbanan darah kambing, tumbal anak kecil, dan masih banyak lagi. Dan tak terbantahkan juga kalau sebagian besar proyeksi masyarakat lokal terhadap kata memuja setan dipengaruhi oleh potret media hiburan dan film-film horor yang akhirnya membentuk stereotip aliran tersebut. Namun, jika ditelaah lebih jauh lagi apakah satanisme sebenarnya seakurat bentukan media massa? Well, kita akan cari tahu dalam video ini. Kali ini gue akan membahas atau menjelaskan suatu topik yang berhubungan dengan satanisme. Tetapi bukan ideologinya yang akan gue bahas, melainkan seseorang yang membentuk ajaran satanisme tersebut. Seorang yang bernama Aleister Crowley. Mungkin beberapa dari kalian mengira kalau orang yang membentuk ajaran satanisme ini adalah Anton Sanders Levy. Jika begitu, ya kalian salah. Karena Anton Sanders Levy hanya mengembangkan ideologi ini. Baiklah, sebelum pembahasan ini kita mulai, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan dapat memberikan informasi-informasi yang update dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kita mulai saja ya pembahasannya. Aleister Crowley, atau nama aslinya yaitu Edward Alexander Crowley. Sekedar informasi dulu nih, kalau nama Aleister sendiri adalah nama baru yang diadopsi saat dia berusia 20 tahun. Alasannya ingin membuang nama lama dari ayahnya. Menurut dia, nama Aleister sendiri menggambarkan seseorang lelaki yang ambisinya tinggi dan mempunyai cita-cita yang teguh. Aleister Crowley lahir dari keluarga kaya raya di Clarendon Square, tepatnya di Royal Leamington Spa, Warwickshire, Inggris, pada 12 Oktober 1875. Dan dia meninggal di usia 72 tahun pada 1 Desember 1947. Aleister Crowley adalah seorang okultis, hedonis, dan pelopor dari satanisme modern. Dia disebut-sebut sebagai orang paling jahat dan keji di dunia dalam media massa Inggris karena kegemarannya pada ritual-ritual pengorbanan, seks magis, narkoba, dan hedonisme. Dia juga memiliki julukan The Beast, yaitu makhluk buas. Selain hedonis, satanis, dan okultis, Aleister Crowley adalah seorang penyair, pelukis, penggemar catur, pendaki gunung, novelis, dan revolusioner seksual. Aleister Crowley lahir dari keluarga yang sangat religius. Ibunya Emily Bertha Bishop dan ayahnya Edward Crowley adalah keturunan dari keluarga kaya raya. Keluarga Edward Crowley memiliki usaha pembuatan minuman bir sendiri, dan keduanya adalah seorang Kristen evangelis yang tergabung dengan kelompok fundamentalis Kristen yang disebut sebagai Plymouth Brethren. Ayah Crowley adalah seorang yang sangat taat pada agama. Dia bahkan sering menghabiskan waktunya sebagai pengkhotbah keliling untuk kelompok Plymouth Brethren. Pada usia 8 tahun, Aleister Crowley dikirim oleh orang tuanya ke asrama untuk mendalami lagi tentang agama Kristen. Namun dia menolak untuk dikirim ke asrama karena tidak sepaham dengan ideologi Kristen fundamentalis dari orang tuanya. Pada Maret 1887, ketika Aleister Crowley berusia 11 tahun, ayahnya meninggal karena kanker lidah. Kematian ayahnya membuat Aleister Crowley sangat terpukul karena dia selalu mengagumi ayahnya sebagai pahlawan dan sebagai teman dekatnya. Tetapi setelah kematian ayahnya, Aleister Crowley justru meninggalkan semua aspek dalam agama Kristen.
dan mengatakan bahwa ibunya sebagai bigot religius atau seorang yang fanatik dengan agama. Sebaliknya, ibunya pun menyebut Aleister Crowley sebagai The Beast atau makhluk buas. Nah, julukan dari ibunya inilah yang terus-menerus melekat pada Aleister Crowley hingga saat ini. Dia pun mulai berperilaku buruk di sekolah saat itu dan selalu dihukum oleh gurunya. Parahnya lagi, dia sampai dikeluarkan dari sekolahnya. Dan pada tahun 1892, Aleister Crowley mulai berkenalan dengan homoseksualitas. Lalu dalam upaya pencegahan, dikirimlah dia ke Tonbridge School. Sewaktu di Tonbridge School, dia membuat masalah lagi, lalu dibenci di sekolahnya, hingga akhirnya dia dikeluarkan lagi. Lalu pada saat yang sama, di Tonbridge School, dia terkena gonore. Gonore adalah suatu penyakit seksual yang menular, dan disebut juga dengan kencing nanah, yang umum disebabkan oleh bakteri. Aleister Crowley menjadi semakin ragu sekali dengan agama Kristen pada waktu itu. Dia juga menjadi sangat bertentangan terhadap moralitas agama Kristen dengan melakukan masturbasi, memakai narkoba, dan berhubungan intim dengan para pelacur. Setelah kematian ayahnya, Aleister Crowley mewarisi kekayaan keluarganya. Lalu selang waktu berjalan, dia melanjutkan studi di Trinity College, Cambridge. Pada bulan Oktober 1895, dia memulai kursus 3 tahun di Trinity College, di mana dia mempelajari filsafat moral. Di sana dia mulai menulis dan belajar puisi. Banyak puisinya sendiri yang muncul di majalah Cambridge. Dia juga suka dengan mendaki gunung ke puncak tertinggi di Himalaya. Dan saat di Trinity College, Aleister Crowley menjadi sangat tertarik pada okultisme dari teman sekamarnya, yaitu Alan Bennett, yang mulai mempelajari mistisisme. Anehnya, Aleister Crowley sangat senang sekali melihat siksaan dan darah saat dia mempelajari praktik okultisme. Pada tahun 1898, dia bergabung dengan Ordo Hermetic Golden Dawn. Ordo Hermetic Golden Dawn adalah sebuah sekte masyarakat rahasia yang dikhususkan untuk studi dan praktek ilmu goib, metafisika, dan aktivitas paranormal. Ordo ini memfokuskan pada praktik-praktik aneh seperti kanibalisme dan spiritualisme dalam pengembangan sebuah agama. Samuel Liddell Mathers adalah salah satu pendiri Ordo Hermetic Golden Dawn yang terkesan dengan Aleister Crowley karena bakat alami yang dia punya dan minat yang sangat besar terhadap okultisme. Akan tetapi bergabungnya Aleister dalam ordo ini tidak berlangsung lama dikarenakan dia berselisih paham dengan anggota ordo lainnya. Dan setelah perselisihan tersebut, dia dikeluarkan dari Ordo Hermetic Golden Dawn. Setelah dia dikeluarkan, Aleister mulai mendirikan ordonya sendiri yang bernama Argentium Astrum yang diambil dari bahasa Latin dan dalam bahasa Indonesianya yaitu bintang perak. Seolah tak puas dengan gelarnya sebagai penyihir, dia bahkan membuat agamanya sendiri yang bernama Telemisme, yang kelak menjadi cikal bakal dari ajaran Satanisme. Karena terdapat banyak kesamaan pada kedua pemahaman tersebut. Telemisme berasal dari kata telema yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya keinginan. Telemisme adalah suatu kumpulan dari keyakinan magis, mistis, dan agama yang dibentuk langsung oleh Aleister Crowley. Setelah itu, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi dan menyembah dewa yang bernama Heru Raha. Heru Raha adalah dewa gabungan dari mitologi Mesir kuno di dalam agama Telemisme yang ditemukan di kitab hukum atau Book of the Law milik Aleister Crowley. Faktanya Telemisme ini diilhami juga oleh Ordo Hermetic Golden Dawn yang menjadi pengaruh tunggal terbesar pada okultisme barat waktu itu. Dan Aleister Crowley mengadopsi Telemisme sebagai agamanya sendiri. Lalu pada tahun 1900, saat Aleister Crowley sedang berkunjung ke Meksiko, dia bertemu dengan seorang pendaki gunung yang bernama Oscar Eckenstein. Dan Oscarlah sosok yang mengajarkan Aleister Crowley cara untuk berkonsentrasi dan visualisasi lebih dalam, yang merupakan kunci untuk melakukan praktik sihir. Karena memiliki ketertarikan hobi yang sama, yaitu mendaki gunung, mereka berdua berkelana ke India untuk berlatih Hatha Yoga. Setelah berlatih Hatha Yoga di India, Aleister kembali lagi ke Inggris dan pada tahun 1904, Aleister Crowley menikahi seorang wanita yang bernama Rose Edith Kelly, saudara perempuan dari artis terkenal yaitu Sir Gerald Kelly, dan memiliki 3 orang anak. Namun meski sudah menikah, kegilaannya terhadap dunia okultisme tidak menghilang juga.
Mereka lalu berbulan madu di Mesir, tepatnya di Kairo, di mana Aleister Crowley mengklaim bahwa dirinya telah dihubungi oleh entitas supranatural besar yang bernama Aiwass. Dan Aiwass yang katanya adalah malaikat pelindung bagi Aleister Crowley membantunya menghasilkan buku yang berjudul Book of the Law atau Kitab Hukum dan menuntunnya menulis dengan menggunakan suara. Dalam buku Kitab Hukum yang ditulisnya terdapat moto Aleister Crowley yang terkenal, yaitu Do what thou wilt shall be the whole of the law. Makna dari kalimat itu adalah menyuruh para pengikutnya untuk bertindak bebas dan sesuka hati mereka tanpa harus menghiraukan perintah atau larangan Tuhan. Lalu banyak lagi buku-buku yang dia buat, seperti buku-buku bertema mitologis atau mistik, antara lain Songs of the Spirit, Aceldama, The Soul of Osiris, Tannhauser, The God Eater, dan Oracles. Kegilaan Aleister Crowley pada dunia okultisme semakin menjadi-jadi pada tahun 1912 saat dia diinisiasi dan bergabung dengan kelompok okultis yang dipimpin oleh Karl Kellner, yaitu Ordo Templi Orientis atau OTO yang berbasis di Jerman. Lalu pada tahun 1913, Aleister Crowley mulai serius dalam bereksperimen dengan magis seksual yang membuatnya tertarik untuk menggunakan ritual homoseksual sebagai metode sihirnya. Ritual itulah yang membuat Aleister disukai oleh para pemuda-pemudi di Eropa, khususnya di Jerman, karena ritual seks ini merupakan seks yang dilakukan sesama jenis. Dan ritual ini memiliki nama, yaitu sex magic. Lalu dia juga menggunakan darah kambing dan kucing dalam upacara ritualnya untuk mendapatkan energi yang besar dan pencerahan mistisnya. Dia kemudian pindah dan tinggal di Amerika Serikat pada tahun 1915 sampai tahun 1919 dan bergerak lagi pada tahun 1920 ke Sisilia, sebuah pulau kecil di Italia, di mana dia mendirikan kuil biara Telema yang terkenal di sana, yang bernama Abbey of Telema. Di Sisilia dia melibatkan diri dalam ritual sihir berbahasa Italia. Lalu pada tahun 1922, Aleister Crowley menjadi kepala Ordo Templi Orientis cabang Sisilia. Namun dia mulai mendapatkan reputasi yang buruk dikarenakan salah seorang pengikutnya di Sisilia meninggal pada saat ritual setelah meminum darah kucing yang mereka korbankan. Dia adalah Raoul Loveday yang berusia 23 tahun, meninggal di biara pada tahun 1923. Dan pers mengutuk Aleister sebagai manusia terkeji di dunia karena mengajarkan sekte setan di biara. Dampaknya, pada tahun 1923, Benito Mussolini, penguasa Italia pada waktu itu, mengusirnya dari Sisilia. Aleister bingung kemana lagi dia harus pergi. Untuk sementara waktu, dia mengunjungi tempat-tempat seperti Tunisia dan Jerman, sebelum menetap selama beberapa waktu di Prancis. Aleister Crowley terus melakukan perjalanan keliling Eropa selama beberapa waktu untuk menyebarkan ajarannya. Dan dia semakin kecanduan dengan heroin pada waktu itu. Bisa dibilang sebuah kebiasaan yang membuat dia menderita selama sisa hidupnya. Aleister Crowley kembali lagi ke Inggris pada tahun 1929. Lalu dia menikah lagi dengan wanita yang bernama Maria Ferrari de Miramar di Leipzig, Jerman. Aleister Crowley dengan sangat cepat menjadi terkenal sebagai penyihir hitam yang kontroversial. Dan secara terbuka dia mengidentifikasi dirinya dengan angka 666, angka dari Antikristus. Dia juga terus melakukan serangkaian acara ritual dengan para penyihir wanita lainnya. Di antara dari mereka adalah Lea Hirschig, penyihir wanita yang terkenal pada waktu itu. Bersama-sama mereka menikmati sesi memakai narkoba, minum-minum, obat-obatan, dan sihir seksual. Aleister Crowley juga melakukan hubungan intim dengan banyak wanita-wanita ini untuk melahirkan anak ajaib. Usahanya itu ditulis dalam bukunya yang berjudul Moonchild yang diterbitkan pada tahun 1929. Lalu pada tahun 1932, Aleister Crowley bertemu dengan Sibylline,
seorang penyihir terkenal yang membuatnya semakin dikenal oleh banyak orang. Dan pertemuannya dengan penyihir Sibylik dituliskannya juga dalam autobiografinya, di mana Aleister Crowley bercerita tentang sihir, lalu dia mengajarinya mantra-mantra dan kata-kata kekuasaan. Setelah itu menyuruh dia juga untuk menggunakan kata-kata tersebut saat ritual, demi mendapati kekuasaan yang sangat besar. Aleister Crowley menjadi sangat terkenal di kalangan para penyihir dan orang banyak waktu itu. Lalu dia menjadi semakin terkenal lagi karena terlibat dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Nina Hemnet, yaitu seorang ahli patung. Singkatnya, pada tahun 1934, ketika kasus pencemaran nama baik sedang berjalan, Aleister Crowley kalah dan dipaksa untuk bangkrut pada waktu itu. Setelah bangkrut, Aleister Crowley menjadi laki-laki tua yang lemah dan hidup di sebuah rumah kecil di Hastings, Inggris. Hidupnya menjadi miskin dan sudah sangat tergantung sekali dengan obat-obatan, narkoba, dan alkohol. Lalu pada tanggal 1 Desember 1947, dia meninggal dunia karena bronkitis, tanpa pernah tobat dan tidak pernah tunduk pada Tuhan. Aleister Crowley meninggal dalam kemiskinan dan ketidakjelasan. Dia meninggalkan sebuah pesan agar jenazahnya dikremasi dan dilakukan sebuah tradisi ritual. Lalu pada pesan lainnya, dia meminta agar abunya itu harus dikirim kepada para pengikutnya di Amerika Serikat. Aleister Crowley mendapatkan ketenaran yang tersebar luas selama masa hidupnya, dimulai dari penguji narkoba, biseksual, dan seorang pelopor satanisme modern. Lalu dia juga dikecam oleh pers sebagai orang paling jahat di dunia dan seorang satanis yang paling keji. Aleister Crowley tetap menjadi tokoh yang sangat berpengaruh atas esoterisme barat dan terus dianggap sebagai nabi di agama Telemisme atau Telema. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai siapa sih Aleister Crowley itu. Dan kali ini gue akan menjelaskan lagi tentang seberapa besar sih pengaruh Aleister Crowley di dunia ini. Jadi walaupun Aleister Crowley ini sudah meninggal dunia pada 1 Desember 1947, tetapi bukan berarti namanya kemudian tenggelam begitu saja. Dapat dibuktikan dalam beberapa dekade setelahnya, kita bahkan bisa merasakan dampak dari pengaruh sang pelopor satanisme modern itu. The Beast adalah julukan bagi Aleister Crowley yang menginspirasi dan mempengaruhi beberapa orang-orang terkenal di dunia. Entah kenapa, mereka begitu sangat kagum sekali pada pemikiran dan ajaran-ajaran dari Aleister Crowley. Pada tahun 1913, dalam salah satu buku mistiknya yang dia buat, kita dapat mengetahui bagaimana Aleister Crowley mengajarkan mengenai berpikir dan berbicara secara terbalik atau backmasking. Jadi teknik backmasking ini dalam dunia musik dipopulerkan sejak tahun 1960-an. Musisi awal yang mempopulerkannya adalah The Beatles. Seperti yang telah disebutkan tadi, The Beatles menggunakannya dalam album Revolver pada tahun 1966. Kemudian juga pada lagu Rain dan Tomorrow Never Knows. Selain itu pada cover album ke-9 The Beatles yang dirilis pada tahun 1967, yaitu SGT Pepper Lonely Hearts Club Band, berisikan foto Aleister Crowley dan pesan-pesan dari ajarannya. Selain The Beatles, ternyata ada lagi musisi lainnya yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari Aleister Crowley, yaitu Led Zeppelin. Gitaris band Led Zeppelin yang bernama Jimmy Page disebut-sebut sebagai pengagum berat dari Aleister Crowley. Ya, bagaimana tidak? Karena pada tahun 1971, Jimmy Page membeli rumah yang dahulunya milik Aleister Crowley yang dipakai untuk praktik-praktik ritual satanismenya. Rumah yang bernama Boleskine House itu terletak di Loch Ness, Skotlandia, yang mana pada waktu itu Aleister Crowley sering melakukan ritual seks ganjil hingga pengorbanan manusia di tempat itu. Di rumah ini juga salah satu karya fenomenal sekaligus kontroversial milik Led Zeppelin lahir, yaitu lagu Stairway to Heaven yang begitu terkenal hingga saat ini. Dan pada lagu itu disebutkan sesosok tokoh yang bernama May Queen
yang berasal dari puisi-puisi Aleister Crowley. Jimmy Page juga selalu mengklaim bahwa ketika dia membuat lirik untuk lagu Stairway to Heaven, tangannya bergerak sendiri tanpa dia sadari, alias dia kerasukan. Selain itu, dalam beberapa kali konser yang dilakukan oleh Led Zeppelin, sang gitaris Jimmy Page sering sekali melakukan ritual-ritual di atas panggung pada saat konser. Sebuah ritual yang sering dilakukan oleh Aleister Crowley. Selain The Beatles dan Led Zeppelin, terdapat deretan nama-nama musisi-musisi lainnya yang juga melakukan teknik backmasking dan menyisipkan ajaran atau pesan-pesan dari Aleister Crowley dalam lagu-lagu mereka. Mereka adalah Ozzy Osbourne pada lagunya yaitu Mr. Crowley di tahun 1980. Lalu ada Jim Morrison dari album Doors 13 dan David Bowie dalam lagunya yaitu Quicksand. Yang terakhir ada Marilyn Manson dalam lagunya yaitu Mystery Machine yang dalam lirik lagunya menyebutkan nama kuil dari Aleister Crowley yaitu Abbey of Thelema. Dan itulah deretan dari beberapa musisi-musisi terkenal yang dipengaruhi oleh ajaran dari sang maha guru yaitu Aleister Crowley, yang sampai saat ini masih melekat pada karya-karya mereka. Bagi para pengikut Aleister Crowley, setan adalah sumber kehidupan dan kekuatan alam yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat. Bagi mereka, setan memberikan arah dan ajaran untuk menikmati hidup yang nyata, sebagai surga dan neraka. Dunia adalah tempat keduanya. Untuk itu, satanisme mengajarkan sekularisme murni, dalam pengertian hidup hanya untuk hari ini. Dan jangan percaya dengan kehidupan akhirat. Inilah agama setan yang mereka yakini. Agama yang nyata dan langsung menyentuh kehidupan manusia yang paling eksistensial tanpa diracuni oleh dogma-dogma. Dan agama yang mengajarkan cara hidup merdeka sebagaimana setan yang menunjukkan jati dirinya sebagai jiwa yang bebas, merdeka, dan demokratis. Menurut mereka, setan berani melawan kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa setan merupakan kekuatan natural yang ingin meningkatkan martabat manusia untuk berani melawan setiap penindasan yang ada. Dan setan adalah bapaknya demokrasi yang memberikan contoh keberanian, kejantanan kepada umat manusia dengan cara memprotes Tuhan, walaupun harus mengambil resiko yaitu terbuang dari surga. Itulah yang mereka yakini dan mereka percayai tentang satanisme. Lalu, bagaimana menurut kalian tentang Aleister Crowley dan satanisme? Dan thanks banget sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga ya untuk support terus channel ini dengan subscribe, like, and share agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang update dan yang sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.